Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma, dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Adiani dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Adapun program Taksu ini merupakan program dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu bersama penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lutimur. Nah, saat ini saya sudah kedatangan seorang tamu narasumber. Beliau merupakan salah seorang penyuluh agama Hindu Kabupaten Lutimur. Beliau ialah Bapak Wayan Suardana SPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Penapigater Pak. Ya, astungkara baik-baik. Astungkara, Ya. astungkara rahayu Pak ya. Adapun topik yang akan menjadi perbincangan kami pada kesempatan kali ini ialah mengenai makna Padmasana dalam ajaran agama Hindu. Saya langsung saja Pak ya. Ketika kita mengunjungi tempat suci, baik itu pura ataupun merajan, kita akan menemukan bangunan yang namanya Padmasana. Nah, apa sebenarnya Padmasana itu? Silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kali ini menarik sekali topiknya, yaitu tentang Padmasana. Tentunya kita mengetahui bahwa pelinggih dan salah satunya adalah Padmasana itu terdapat di tempat suci, baik di pura, di merajan maupun di sangga. Jadi secara etimologi, Padmasana ini berasal dari bahasa Sanskerta, Dewi. Baik. Ya, dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata, Padma dan Asana. Padma ini merupakan bunga teratai, sedangkan asana merupakan sikap duduk. Jadi Padma sana ini merupakan tempat melakukan persembahyangan, tempat untuk menyimpan sesaji persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa, yang dalam hal ini merupakan stana daripada Dewa Siwa khususnya. Itu tentang Padmasana, Dewi ya. Baik, menyambung tadi yang dijelaskan bahwa Padmasana dari kata Padma ialah bunga teratai. Ya. Yang sangat menarik bagi saya ialah kenapa harus bunga teratai sedangkan kita punya banyak jenis bunga-bungaan. Ya, benar sekali, sangat menarik ya Dewi. Mengapa bunga teratai ini sangat menarik sekali? Jadi, bunga teratai dalam ajaran agama Hindu melambangkan atau simbolis tentang keagungan atau kemuliaan daripada Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Kenapa demikian? Karena jumlah helai daripada bunga teratai ini berjumlah 8 helai yang melambangkan simbol daripada 8 penjuru arah mata angin atau disebut dengan Astadala. Nah, Astadala ini merupakan lambang keagungan daripada Ide Sang Hyang Widi secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, secara horizontal itu memiliki 8 arah, yaitu yang pertama timur Iswara, tenggara Maheswara, selatan Brahma, barat daya Rudra, barat Mahadewa, dan barat laut Samkara, utara yaitu Wisnu, dan timur laut Sambu. Tengah-tengah adalah Dewa Siwa. Itu secara horizontalnya Dewi. Namun secara vertikal, Padmasana ini melambangkan tentang keagungan dari Siwa, yaitu ada stana atau dasar, Sada Siwa yaitu adalah Madya Sana atau tengah, dan Parama Siwa itu adalah Agrasana atau puncak. Itu tentang bunga teratai dalam Padmasana. Dan selain itu juga Dewi, bunga teratai ini memang sering sekali digunakan dalam kegiatan keagamaan, yaitu dalam upacara Panca Yadnya. Selain daripada itu juga digunakan oleh pandita dalam melakukan Surya Sewana atau pemujaan kepada Dewa Matahari. Berarti yang saya tangkap penggunaan bunga teratai sebagai simbol dari Padmasana ini karena diyakini merupakan simbol dari kesucian, ya. Kemudian simbol dari 8 arah mata angin, ya, dan kemuliaan dari Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Saya lanjut lagi Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengenai asal-usul dari terbentuknya atau didirikannya Padmasana terutama di Hindu Bali? Baik Dewi, asal-usul daripada Padmasana ini tentunya dalam segala sesuatu
pasti jelas kita mempunyai dasar dan asal-usul berdirinya Padmasana ini. Nah, secara katwa agama Hindu, dasar daripada Padmasana ini berdasar dari Weda Semerti dan Weda Seruti. Selain itu juga berdasarkan kitab Siwa Siddhanta, dan khusus lontar yaitu lontar Andabuana, lontar Padmabuana, dan Adi Parwa itu membahas tentang Padmasana. Nah, sejatinya adalah Padmasana ini adalah pengejawantahan dari cerita tentang perebutan atau pencarian Tirta Amerta yang dilakukan oleh para dewa dan para raksasa. Nah, sebagai dasarnya di sini adalah Bedawang Nala itu merupakan kurma Agni sebagai penyangga daripada lingga itu. Yang dilakukan adalah pemutaran Gunung Mandaragiri yang dililit oleh naga Basuki. Nah, itulah yang ditarik oleh para dewa dan para raksasa untuk merebutkan Tirta Amerta ini. Nah, itu terjadi di dalam Kasirarnawa, yaitu lautan susu. Nah, akhirnya adalah Dewa Wisnu lah yang mendapatkan Tirta Amerta ini dengan mengendarai Garuda. Nah, khususnya di Hindu Bali, pengembangan Padmasana ini dikembangkan oleh Dangyang Dwijendra atau disebut dengan Empu Dangyang Nirarta. Itu terdapat dalam lontar Dwijendra. Nah, itu dikisahkan diceritakan pada abad ke-14, Dangyang Nirarta menginjakkan kakinya pertama kali itu di pantai Purancak, Bali, yaitu mendapatkan pawisik dari ide Sang Hyang Widiwasa untuk mengembangkan Padmasana di Bali. Nah, beliau berangkat dari Jawa Timur menuju ke Bali itu pada abad ke-14. Nah, pada saat itulah Padmasana pertama kali dikembangkan oleh Dangyang Nirarta atau Dangyang Dwijendra kepada umat Hindu Bali. Nah, menurut lontar Wrespati Tattwa, Padmasana ini merupakan bagian daripada Tripurusa, Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa. Dan juga dalam lontar Siwa Gama menjelaskan bahwa Padmasana ini merupakan istana dari Sang Hyang Siwa Raditya. Kenapa dikatakan sebagai istana Sang Hyang Siwa Raditya? Karena Dewa Siwa ini memiliki beberapa murid, yaitu para dewa. Di antara para dewa itu ada salah satu dewa yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang menghampiri Dewa Siwa. Dewa itu adalah Dewa Surya. Maka daripada itu, Dewa Siwa memberikan anugerah kepada Dewa Surya, itu disebut sebagai Sang Hyang Siwa Raditya. Dan dengan anugerah itu diberilah penghormatan kepada Dewa Surya sebagai perwakilan Dewa Siwa di alam dunia ini. Maka daripada itu, Dewa Siwa juga diberikan penghormatan sebagai guru daripada para dewa dan disebut sebagai Batara Guru. Nah, itu tentang Padmasana khususnya di Bali, yaitu dikembangkan oleh Dangyang Nirarta pada abad ke-14, Dewi ya. Baik. Sudah sangat jelas sekali mengenai asal-usul didirikannya Padmasana. Nah, yang terakhir ini, Pak, bagaimana tata letak pembangunan ketika kita mendirikan Padmasana? Ya, tentunya kita ingin mengetahui tata letak bangunan suci khususnya Padmasana ini karena bersifat merupakan istana daripada ide Sang Hyang Widiwasa. Tentu letaknya itu adalah di paling utama. Nah, paling utama itu faktor penentu tempat-tempatnya antara lain adalah pertama arah atas, yaitu sesuai dengan acuan daripada Triloka. Yang kedua adalah arah timur, yaitu sesuai dengan arah perputaran bumi, yaitu awal daripada matahari terbit. Nah, yang ketiga adalah berletak pada Kaja, yaitu sesuai dengan letak pegunungan atau gunung. Itulah tata letak di mana Padmasana ini diletakkan, yang intinya adalah terletak di paling utama. Paling utama, Pak Nggih. Ya. Baik.
Saya rasa cukup untuk perbincangan kita kali ini, sangat jelas yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi seputaran agama Hindu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada umat sedharma sekalian yang tetap mendukung program Taksu ini, sehingga program ini akan menjadi acuan untuk lebih baik ke depannya. Jangan lupa tetap dukung program Taksu ini melalui channel YouTube Hindu Lutim dengan cara menekan tombol like, kemudian komen, subscribe, dan bagikan kepada kerabat agar informasi Dharma ini dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh umat Hindu di Nusantara. Baik, saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.